Jadi inilah kuliah segmen ke-34 yang untuk hari ini yang segmen terakhir. Jadi material balance konsep pada reservoir shale gas. Ya. Nah, ini ya, ini adalah gambaran mengenai proses yang terjadi dari initial reservoir pressure dan kemudian setelah sekian lama saya produksikan apa yang terjadi pada mass balance ya. Nah, akan tetapi ya perlu dikemukakan saja bahwa konsep material balance pada reservoir shale gas ini mirip ya serupa dengan reservoir CBM, yaitu kita menggunakan metode material balance yang dikembangkan oleh King. Nah, akan tetapi di sini water influx-nya itu tidak signifikan ya. Karena produksi airnya rendah. Masih ingat ya penjelasannya? Bound water itu pada clay jadi kecil sekali. Nah, kemudian ya kompresibilitas formasi pada shale itu umumnya lebih kecil dari sandstone. Masih ingat ya kalau kita mengenal di reservoir yang konvensional itu sea formation itu 10 pangkat minus 6 order of magnitude-nya. Nah, kalau di sini bisa sampai 10 pangkat minus 7, jadi lebih keras begitu ya. Lebih ketat, lebih keras daripada sandstone. 10 pangkat minus 7. Nah, kalau kita lihat balance ya dari kondisi awal di mana dia sama dengan PI, misalnya ini ada volume pada reservoir volume. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila kemudian saya turunkan tekanannya ke tekanan sama dengan P misalnya. Apa yang ada pada reservoir volume tersebut? In terms of gas, kemudian water dan sebagainya. Jadi pada reservoir volume itu ada delta V remaining dari gas ya. Kemudian ada delta V remaining dari water influx ya. Dan kemudian ada delta V dari rock and fluid compressibility yang ini dan delta V dari dissolved gas. Nah, kalau kita persamakan ya, tadi itu yang ini. Jadi reservoir volume di sini ada delta V remaining dari gas ditambah delta V remaining water influx tambah delta V rock fluid compressibility perubahan rock and fluid compressibility dengan perubahan dissolved gas. Maka kalau saya masukkan parameter-parameternya, reservoir volume itu sama dengan ini, ya. Ini adalah remaining gas, ini water influx, ditambah ini ada pengembangan rock and fluid compressibility yang ini ada compressibility di sini, ya. Kemudian ini adalah dissolved gas ya, pengembangan dissolved gas. Masih ingat ini kalau ada parameter ini mesti adalah disorpsi dari Langmuir. Nah, inilah dia ya. Jadi mirip sekali dengan apa yang dikemukakan di dalam material balance King, kecuali water influx-nya sangat kecil. Nah, jadi kalau di rearrange King 1993 saya mempunyai P per Z bintang, jadi bukan Z lagi ya, tapi harus Z bintang, sama dengan ini. Kalau untuk reservoir konvensional kan bintangnya tidak ada, gitu. Di mana Z bintang itu ini. Oke. Z dibagi dengan ini. Jadi kalau saya plot antara P over Z ya, dengan GP, ini kalau saya gunakan P per Z bintang ini, mulai dari initial pressure akan garis lurus. Kalau saya plot P per Z gitu, nggak usah pakai bintang, ya saya tidak akan mendapatkan garis lurus. Nah, kalau saya ekstrapolasi, maka saya akan mendapatkan itulah Q. Itulah saudara-saudara ya, material balance-nya sama dengan material balance yang dianalisis oleh King. Nah, kemudian ya, bagaimana kita mengestimasi recovery factor. Jadi kalau saya harus mengestimasi recovery factor, maka recovery itu berasal dari solved gas dan dari free gas, ya kan ya. Nah, coba kita lihat ya, ini nomenklatur, ya nomenklatur, dan saudara lihat ya,
Jangan sampai keliru, ini satuan-satuannya. Maka recovery factor dari sorbed gas adalah ini. Oke. 1 dikurangi ya, GSLP bar dibagi dengan ini. Dan kalau dari free gas adalah ini, ya, seperti juga pada yang reservoir yang konvensional. Nah, inilah estimasi recovery factor. Jadi misalnya saja saya harus mencari sorbed gas recovery factor, ya, contoh dari Barnett Shale yang tadi. Jadi saya harus plot antara di sini gas storage capacity, di sini pressure. Jadi ini apa? Ini adalah Langmuir curve, ya. Oke. Total organik karbonnya 2,5% ya di Barnett ini contohnya. Jadi ini dia. Oke. Nah, misalnya saja ya saya initial pressure-nya itu 4.000. Berapakah recovery factor kalau kemudian saya turunkan sampai 2.000 misalnya? Ya, saya tinggal baca saja ya. Gas storage capacity pada 4.000 dan gas storage capacity pada 2.000. Jadi stored gas recovery-nya yang ini 43,6 kurang 34,3 dibagi 43,6 sama dengan 0,213. Nah, saudara-saudara ini melihat ya, tekanan ini masih cukup besar. Susah sekali kita untuk menuju tekanan yang kecil sekali ya, karena ya itu ya, reservoirnya ketat begitu. Untuk penurunan 1-2 PSI, 5 PSI itu waktunya panjang sekali ya. Jadi kalau saya ingin turunkan sampai kecil gitu, ya waktunya juga akan sangat lama. Jadi biasanya abandonment pressure kita juga masih tinggi kalau untuk reservoir gas ini. Jadi lihat ya, recovery faktornya 0,213 cuma. Oke. Ya kalau di tekanan rendah ya bisa lebih tinggi. Tapi dia ya makan waktu yang sangat lama. Karena apa? Decline rate itu kan pada saat awal dia tinggi, kemudian pada saat-saat menengah sampai jauh, sampai lanjut gitu, dia stabil ya, landai. Gitu. Oke, jadi ini sorbed gas recovery factor. Jadi kalau saya plot misalnya ya, kalau recovery factor untuk free gas ini dia garis lurus ya, gas recovery factor versus tekanan ini. Tapi untuk sorbed gas karena dia mengikuti Langmuir seperti tadi ya, dia akan garis melengkung. Dan inilah total gasnya yang di tengah ini. Right? Jadi itulah perkiraan recovery factor versus pressure. Jadi saudara bisa lihat ya, kalau misalnya saya turunkan sampai rendah gitu ya bisa juga saya dapat recovery factor tinggi. Tapi sulit sekali ya. Jadi abandonment pressure kita masih cukup tinggi di sini. Itulah saudara-saudara akhir dari kuliah yang segmen ke-34 ini. Ini adalah referensinya kalau saudara mau baca lebih lanjut.